Halo teman-teman, welcome. Kenalin, aku Nanda, seorang tech enthusiast. Di video kali ini, aku bakal coba bahas mengenai Laravel 12 yang baru aja launching ya, kemarin tanggal 24 Februari. Jadi, aku bakal coba lihat apa aja yang baru di Laravel 12 ini. Apakah banyak dan bisa ngacoin project yang pakai Laravel 11 kemarin atau gimana ya. Nah, jadi aku udah baca sih sebenarnya artikel yang ngebahas tentang pembaruan dari Laravel 12 itu. Aku bakal lihat dulu dari Pak Tyler Otwell ini. Yang belum tahu, Bapak ini adalah pencipta Laravel. Jadi dia mengumumkan bahwasannya Laravel 12 itu bakal launching di Senin, tepatnya di tanggal 24. Pada intinya, sebenarnya yang disampaikan dari Bapak Otwell ini adalah tidak banyak yang berubah sebenarnya. Dari sisi framework Laravel itu sendiri, itu tidak banyak yang berubah. Nah, karena disampaikan di sini, sebenarnya itu no change to your application code. Nah, artinya kan nggak banyak yang diubah dari codingan aplikasi yang sebelumnya gitu. Kalau dari sisi struktur frameworknya, terus codingannya dan segala macam, itu nggak banyak yang berubah. Nah, tapi apa nih yang sebenarnya di-update di Laravel 12? Nah, kalau kita lihat dari minimal breaking changes-nya itu sebenarnya lebih ke minor maintenance release gitu. Peningkatan ke bagaimana si Laravel 12 ini bisa lebih tahan ibaratnya dengan teknologi yang baru sekarang. Perubahannya itu nggak banyak gitu ya, cuman perbaikan-perbaikan kecil, minor changes. Dan di sini yang aku heranin itu, dia itu cuman mungkin yang terlihat mencolok di sini itu dia meningkatkan versi dependensi Carbon. Carbon itu bagian dari Laravel untuk dead time gitu, untuk ngatur tanggal dan waktu segala macam. Nah, itu diatur di Carbon. Nah, jadi dia cuma ningkatin versi Carbonnya gitu ibaratnya. Saking tidak terlalu banyaknya changes yang dilakukan di sisi frameworknya itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya ada hal lain yang diperbarui dan menurut aku ini lebih mind blowing gitu, lebih mind blowing. Artinya Laravel 12 di sini memang dia lebih meningkatkan dari sisi ekosistem dan aku bisa bilang sustainability-nya lah gitu, keberlangsungan dari framework Laravel ini. Nah, jadi kalau kita lihat di website resminya itu udah ada seperti ekosistemnya sendiri si Laravel, mulai dari proses development atau build dari aplikasi itu sendiri sampai nanti ke maintenance-nya itu udah diatur stack-nya, atau mungkin bukan diatur sih, lebih banyak pilihan stack yang bisa digunakan gitu. Kalau kita lihat di sini, nah kayak misalnya untuk back-end-nya itu sendiri ya mungkin bisa pakai Laravel-nya itu gitu. Nah, jadi kan Laravel tuh udah nyediain banyak banget, ada authentication, authorization, ORM dan segala macam yang mungkin teman-teman yang pakai Laravel itu tahu ya. Nah, kemudian kalau di front-end-nya itu bisa pakai Inertia, Liveware, SPA, dan kalau untuk deploy-nya di sini udah disediain ada Cloud yang baru nih dari si Laravel itu sendiri, lalu Fort, dan untuk monitoring bisa pakai Nightwatch, Pulse, Telescope, dan PES gitu. Jadi memang di sini aku lihat sih pembaruan Laravel 12 ini lebih ke arah bagaimana si frameworknya ini sendiri itu bisa bisa sustain gitu, bisa bertahan. Jadi berkelanjutan lah gitu ke depannya. Jadi makanya dia punya ekosistem sendiri, punya cycle-nya sendiri lah ibaratnya dari si Laravel ini. Nah, tapi walaupun menarik gitu pembaruannya, tapi di sini juga banyak orang yang merasa pembaruan Laravel ini terlalu cepat gitu. Kalau kita lihat di sini ada yang bilang kayak last year I was using Laravel 8 and now is already at 10.1. Jadi kayak tahun kemarin aku gunain Laravel 8. Nah, sekarang udah Laravel ke 10 aja gitu, kayak cepet banget gitu upgrade-nya gitu, atau update-nya cepet banget. Sebenarnya bagus dari satu sisi, tapi di sisi lain itu kita ngelihatnya kayak ini kalau misalnya upgrade terus, kayak kita tuh ngikutinnya tuh harus memang yang cepet banget gitu ya, setiap tahun misalnya ada upgrade. Tapi ya untungnya di Laravel 12 yang kali ini itu nggak banyak, maksudnya kita nggak sampai ngubah struktur dari frameworknya itu sendiri gitu. Perlu memperhatikan gimana ekosistemnya ke depannya gitu. Kita misalnya mau pakai frontend A, B, C atau apa gitu untuk deployment-nya. Nah, juga di sini ada yang bilang annual major version release for Laravel is too much ya. Jadi terlalu sering ya pembaruan atau update dari rilisnya Laravel ini. Terus kalau aku bisa simpulin sih sebenarnya nggak banyak pembaruan dari Laravel 12 ya. Di sini Laravel 12 lebih meningkatkan ke ekosistemnya, gimana keberlanjutannya atau sustainability dari si Laravel 12 itu sendiri ya. Mungkin itu sih review aku tentang Laravel 12. Mungkin next video kita coba sama-sama menggunakan Laravel 12 yang terbaru. Apakah ada yang lebih menarik lagi di Laravel 12 atau enggak? Itu aja pendapat aku mengenai Laravel 12. Kalau teman-teman punya pandangan atau pendapat lain, boleh silahkan komen, atau mungkin dari yang aku sampaikan ada yang kurang tepat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.